Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, aku udah lama banget nggak bikin video terkait dengan uh, gatal karena eczema ya. Nah, waktu itu aku udah pernah bikin video sekitar 1 tahun yang lalu. Ternyata banyak juga yang mengalami seperti aku. Nah, kali ini aku mau share lagi setelah 2 tahun aku sembuh dari penyakit gatal eczema. Aku mulai ceritanya dari awal lagi, kenapa aku kena eczema. Padahal di keluarga aku nggak ada yang punya riwayat alergi gatal. Aku pun dari kecil nggak punya namanya riwayat alergi gatal. Dimulai saat waktu itu sedang corona dan saya pulang ke rumah. Ketika saya sedang kuliah, saya pulang ke rumah. Saya kembali ke rumah, tidak di kos-kosan lagi karena suatu hal yang mungkin waktu itu sedang corona. Nah, di sana saya hampir setiap hari itu di rumah makan telur bebek. Karena kenapa? Saya punya peternakan telur bebek sendiri dan juga saya suka banget makan telur bebek. Nah, sehari itu hampir sekitar 6 sampai 8 butir saya makan, dan itu hampir setiap hari. Bayangkan ya, hampir setiap hari. Karena saya benar-benar suka. Nah, setelah itu terjadi, tiba-tiba muncul satu bintik titik kecil. Saya kasih jarum, saya hilangkan cairannya biar nggak gatal. Ternyata besoknya tambah merembet kemana-mana. Pertama di jari manis saya, kemudian merembet ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan semua tangan ke 10 jari saya ini, kecuali jari kelingking saya sebelah kanan ini yang cuma tersisa. Sampai sekarang itu bekasnya masih ada, dalam artian bekas apa? Kulit saya jadi lebih tipis, dan itu untuk kembalinya lagi ke normal kulit saya yang tebal waktu itu sudah kayak nggak bisa ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya, karena memang itu terjadi hampir 1 tahun. Ketika udah mulai agak sembuh, gatel lagi, dan itu saya makan kecap nggak bisa, saya makan saus nggak bisa, saya makan yang berdaging nggak bisa, saya makan yang amis-amis nggak bisa, saya makan telur nggak bisa. Nah, ketika itu berat badan saya hampir turun 10 kilo karena saya nggak ada asupan protein. Saya cuma bisa makan tempe, tahu, itu pun kadang kalau misalnya minyaknya digunakan 2 kali, sebelumnya saya digunakan buat goreng sesuatu yang bau amis, itu bakalan gatel lagi. Nah, saya waktu itu sampai ke dokter kulit 1 kali, dokter umum 3 kali, dan itu sembuh hanya ketika saya dikasih obat ataupun disuntik. Nah, waktu itu saya sempat minum obat itu sekitar hampir 6 bulan ya. Hampir 6 bulan saya takut. Sebenarnya saya jurusan kesehatan, saya farmasi sendiri, tapi saya tahu obat-obat yang bisa namanya obat kimia pasti ada efek samping jangka panjang. Waktu itu saya minum desamethasone, methylprednison, sama Destin Plus, atau biasanya saya minum cetirizine. Nah, itu memang bisa sembuh. Misalnya lagi gawat banget gatel, nggak nggak bisa nahan, itu aku langsung minum obat kempes. Tapi saya kan capek ya. Ketika saya minum obat-obatan seperti itu, saya mulai ada gangguan apa ya namanya, emosional, saya mual, pokoknya efek samping yang ada di obat itu mulai muncul di tubuh saya. Nah, saya bingung kan mau gimana caranya saya biar bisa sembuh. Akhirnya waktu itu saya pasrah. Nah, ketika waktu itu ada musim buah, kalau nggak salah, kalau nggak buah nanas atau buah mangga, saya suka banget sama buahnya. Saya setiap hari tuh makan itu, dan kebetulan juga musim jeruk. Saya waktu itu kan sekilo lagi main ya, 10.000 dapat 3 kilo, 10.000 dapat 2 kilo. Saya setiap hari makan buah setiap hari, setiap pagi, siang, malam tuh makan. Karena memang lagi banyak-banyaknya dan saya suka makan buah. Dan alhamdulillah ya, ketika waktu itu saya dapat makan sesuatu dari tetangga, dikasih makanan ayam, saya makan itu, saya pasrah aja wes gitu. Dan alhamdulillah, loh, kok nggak terlalu gatel, walaupun nanti muncul, tapi siang nanti udah keluar, udah sembuh, udah nggak merembet kemana-mana, dan saya loh, kok nggak gatel lagi, alhamdulillah. Nah, waktu itu sempat juga teman saya rekomendasikan, Mbak coba deh minum vitamin kalsium. Ada juga bilang, Mbak coba deh minum vitamin C, karena ketika kita gatal itu daya tahan tubuh kita memang lagi menurun. Nah, makanya itu kita terjadinya alergi. Makanya itu kita tingkatkan daya tahan tubuh kita. Contohnya tadi saya minum vitamin C buat salah satunya manfaatnya buat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ketika itu
Saya mulai tahu, oh ternyata ini karena saya banyak makan buah ini. Saya genjot terus buahnya, kemudian saya minum vitaminnya juga, kemudian lama saya makan ini itu yang bau amis, yang tadi kecap nggak boleh, saus nggak boleh, makan daging ayam ikan semuanya, yang telur kayak gitu katanya nggak boleh. Tiba-tiba nggak ada reaksi, mungkin nanti muncul gatal sebentar sembuh. Nah kan saya jadi seneng ya, habis itu ketika saya mulai drop, mulai udah nggak makan lagi itu buah-buahan, nah itu mulai muncul lagi, mulai gatal lagi. Nah setelah itu saya genjot lagi, hampir waktu itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya genjot terus. Setelah itu gatal saya alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Teman-teman bisa lihat tangan saya udah membaik, udah bagus, udah mulai pertumbuhannya ya mulai memperbaiki ya, regenerasi kulit lah ya, mulai membaik. Dan dari situ saya dulu sebelum sembuh saya punya nazar buat share ke teman-teman kalau misalnya ada keluhan seperti aku, dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa share ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak yang pernah saya katakan. Dan buat teman-teman yang masih kena eczema, itu tadi yang saya katakan, tolong kulitnya diberikan Vaseline atau body lotion moisturizer buat melembabkan kulit kamu, terutama kulit kamu yang udah parah banget, udah sobek-sobek, udah kering, itu coba kamu kasih pelembab seperti Vaseline, moisturizer, biar apa? Biar pecah-pecahnya tidak parah ya. Coba saran saya, kalau misalnya memang gatalnya lagi gak benar-benar ketolong, coba teman-teman beli obat metilprednisolon yang 4 mg, kemudian beli Destim Plus, atau teman-teman beli cetirizine minumnya satu kali sehari. Destim Plus aku biasanya minumnya sehari cuma 1 kali, karena aku takut banget kalau terlalu banyak minum obat kimia. Nah tadi teman-teman itu yang bisa aku bagikan, aku share ke teman-teman. Ternyata banyak sekali yang mengalami hal serupa sama seperti saya, makanya saya share lagi pengalaman saya. Semoga membantu teman-teman, dan sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman boleh ditanyakan di kolom komentar, dan juga minta tolong untuk follow, like, dan share video ini. Biar apa? Biar teman-teman yang lain di luar sana bisa juga sembuh dari eczema ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.